Pak Muhammad Su'ad Aidi yang berjudul ajakan perintah berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Demikian para sahabat sekalian, sekarang saya persilakan ke Pak Su'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat yang paling pokok adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian nikmat yang sering sekali kita lupakan adalah nikmat sehat dan kesempatan atau waktu luang sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah SWT, sebelum kita mulai kajian kita, baiknya kita doakan dulu kepada seluruh orang tua kita yang telah mendahului kita, saudara-saudara kita, sahabat atau teman sejahat kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah memberikan pada mereka ampunan dosa-dosa yang telah dilakukannya, kemudian diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kepada kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat, kerabat kita, rekan kita yang pagi hari ini kurang sehat atau ada masalah-masalah. Semoga Allah berikan pada mereka jalan keluar terbaik, diberikan kesehatan sehingga mereka dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Untuk itu mari kita bacakan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagai pedoman hidup manusia, Allah telah menurunkan Al-Quran yang berupa firman-firman Allah yang terangkum dalam 114 surat, 30 juz, dan kurang lebih ayatnya 6.236 ayat, yang kesemuanya itu adalah untuk menjadi pedoman bagi kita umat manusia untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mendapatkan kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat 104, bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam hari ini Ibnu Katsir menyampaikan tafsiran terhadap ayat ini, bahwa ayat ini bermaksud supaya di antara para hamba-hamba Allah terdapat orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, walau hal itu seharusnya
merupakan kewajiban tiap-tiap insan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi kewajiban menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar itu sebetulnya kewajiban kita semua sebagai umat muslim. Tapi Allah lebih menekankan hendaknya ada segolongan orang yang mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Menurut Quraisy Shihab, beliau menjelaskan alasan mengapa amar ma'ruf nahi munkar perlu terus-menerus diingatkan. Beliau mengatakan bahwa tidak dapat disangkal bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang, bahkan kemampuannya mengamalkan sesuatu akan berkurang, bahkan terlupakan dan akan hilang jika tidak ada yang mengingatkannya atau tidak dia ulang-ulang mengerjakannya. Jadi pekerjaan yang terulang-ulang akan senantiasa diingat. Itulah makanya ajakan itu perlu disampaikan. Di sisi lain, pengetahuan dan pengamalan akan saling berkaitan erat. Pengetahuan itu mendorong kepada pengamalan serta meningkatkan kualitas amal, sedang pengamalan yang terlihat dalam kenyataan hidup merupakan guru yang mengajar individu dan masyarakat sehingga mereka pun belajar mengamalkannya. Kalau demikian itu halnya, maka manusia dan masyarakat perlu selalu diingatkan dan diberi keteladanan. Inilah inti dakwah Islamiyah. Dari sini lahir tuntunan ayat ini, dan dari sini pula terlihat keterkaitannya dengan tuntunan yang telah dilakukannya. Menurut Sayyid Qutb dalam tafsirnya fi Zilal Al-Quran juga menyoroti dua kata yang berbeda perihal kebajikan pada surat Ali Imran ayat 104 ini. Kata pertama yaitu yad'una atau mengajak dan menyeru, dan kata kedua ya'muruna atau memerintahkan. Penggunaan dua kata yang berbeda itu akan menunjukkan keharusan adanya dua kelompok dalam masyarakat Islam. Kelompok Islam yang pertama yang bertugas mengajak dan menyeru, dan kelompok yang kedua bertugas untuk memerintahkan dan melarang. Untuk dapat memerintah tentu saja maka kelompok ini harus memiliki kekuasaan di dalam hal memerintahnya. Sehingga melalui ayat di atas dapat digarisbawahi bahwa menyeru atau mengajak kepada ajaran dan nilai-nilai ketuhanan tidak boleh dipaksa pada seseorang dan tidak boleh memaksakan untuk dilakukan oleh seseorang supaya dia melakukan apa yang dilakukannya, melainkan harus dengan disampaikan secara secara persuasif, secara ajakan-ajakan yang baik yang disebut oleh beberapa ulama disebut maudatul hasanah, supaya ajakan-ajakan di mana seseorang tidak merasa terpaksa untuk melakukannya. Sedangkan makna memerintah atau disebut juga dengan kata di dalam Al-Quran ya'muruna, itu harus menjelaskan perintah apa yang wajib diikuti oleh si penerima perintah dan larangan apa yang wajib ditinggalkannya. Nah, pelaksanaan kewajiban dan larangan tentu saja akan membawa dampak atau konsekuensi pada pemberian pahala atau azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi para pelakunya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan, barang siapa melihat kemungkaran maka hendaknya ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka hendaklah ia mengubah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga maka
hendaklah ia mengubah dengan hatinya, dan yang demikian itu merupakan selemah-lemahnya iman. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu ayat ke-104 dari surat Al-Baqarah ini ditutup dengan wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapakah yang dimaksud dengan mereka dalam ayat di atas? Mereka itu adalah segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Nah, oleh karena itu, mari kita amalkan ayat di atas sesuai dengan kemampuan kita masing-masing untuk mengajak seluruh keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, jamaah di masjid ini untuk senantiasa berbuat kebajikan. Dan tentunya jika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kekuasaan, maka kekuasaan kita itu wajib bagi kita dengan segala kemampuan kekuasaan kita untuk memerintahkan berbuat yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Apa yang dimaksud dengan berbuat ma'ruf? Berbuat ma'ruf adalah berbuat kebaikan-kebaikan untuk dilaksanakan. Sedangkan mencegah kemungkaran adalah tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan orang atau pihak lain merasa dirugikan karena terdolimi oleh kemungkaran tadi. Itulah ayat 104 di dalam surat Ali Imran yang menjadi pegangan bagi kita sebagai umat Islam untuk senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah semua kemungkaran yang ada di muka bumi ini. Tugas kita sesuai dengan kemampuannya adalah melakukan sesuatu yang terbaik untuk melaksanakan ayat ini sebagai bagian dari kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan, yang tentu saja Allah akan memberikan pahala terhadap apa yang kita baik lakukan sesuai dengan niat kita masing-masing. Oleh karena itu, niatkan semua kebaikan-kebaikan ini untuk Allah semata-mata, dan janganlah kita melakukan kebaikan-kebaikan karena ingin dipuji atau ingin mendapatkan sesuatu dari apa-apa yang sudah kita lakukan. Niatkan semuanya demi kepentingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala semata, dan jangan pula kita melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan pujian-pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pujian-pujian itu tentu saja jika kita tidak menerimanya, pasti kita akan kecewa terhadap apa yang kita lakukan. Baik, tadi malam itu ada mabit anak-anak, jumlahnya kurang lebih 12 tambah 11, 23 orang anak-anak yang remaja, ya, dari yang kecil sampai yang dewasa, bukan dewasa ya, remaja. Rumahnya lumayan baik, dan mereka cukup antusias di dalam melaksanakan mabit ini, sehingga saya pikir kegiatan-kegiatan seperti ini ada baiknya mulai diarahkan untuk tujuan-tujuan sehingga mereka anak-anak ini mendapatkan pencerahan yang lebih baik lagi. Ya, memang rencananya setiap bulan akan ada, dan mungkin bulan depan adalah bulan terakhir menjelang Ramadan bagi mereka untuk berkumpul melakukan kegiatan-kegiatan yang baik di Masjid Al Muhajirin.
mereka akan tumbuh menjadi nanti adalah generasi-generasi yang akan menggantikan kita, dan tentunya mereka harus dipersiapkan untuk mendapatkan bekal agar kelak mereka menjadi orang-orang yang mampu berdiri kaki sendiri dan mempunyai akhlak atau adab yang baik untuk bermasyarakat di lingkungan Islam ini. Yang paling pokok dari mereka adalah penguatan akidah, artinya mereka dididik untuk menjadi orang-orang yang benar-benar mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah SWT. Ini bagian dari amar ma'ruf kita kepada mereka untuk mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang mampu hidup di masyarakat yang sekarang ini kita lihat serba hedonis. Hedonis itu adalah semua dinilai dengan uang atau dengan materi. Jadi kita harus berhati-hati dengan di masyarakat ini ketika orang hanya menilai dari penampilannya saja gitu. Dalam bahasa Agim disebutkan casing. Jadi kita ini casing gitu. Pakai pakaian cuman casingnya doang, pakai mobil cuman casingnya doang. Nah, ini hati-hati ya ketika kita lewat misalnya di satu masyarakat dengan mobil atau dengan motor, cuman orang akan cibir, pasti hasil korupsi misalnya gitu. Nah itu karena masyarakat sudah dihinggapi dengan perasaan seperti itu. Jadi kalau tidak bermobil bermotor, tapi kita berjalan pun dia punya duit, nggak mau beli motor atau mobil. Jadi semua serba salah. Ini di Al-Quran juga digambarkan. Ketika Qarun keluar dari rumahnya dengan begitu banyak harta bergelimang yang di kuncinya saja katanya dibawa oleh berapa puluh orang gitu, mereka mengatakan bahagianya katanya gitu, menjadi Qarun. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Dan ketika Allah tenggelamkan, Allah adab Qarun karena kesombongannya ke dalam bumi beserta hartanya, kemudian orang-orang itu tersadar gitu, bahwa beruntunglah kita karena kita tidak seperti Qarun yang hartanya habis amblas ke dalam bumi. Nah itu karena orang hanya menilai dari casingnya saja, dari luarnya saja. Hedonis ini seperti itu, merasa bahwa apa yang dilihat itulah yang diinginkan oleh seseorang. Wajar karena memang itulah keadaan sekarang ini. Hanya saja kita perlu mewaspadai ketika perasaan orang yang dihinggapi oleh hedonis ini merasa paling benar di sana, sehingga melupakan apa yang tujuan utama dari hidup ini, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Tugas kita sekarang adalah bagaimana kita memilah dan memilih mana yang terbaik untuk keluarga kita supaya mereka tidak terjangkiti penyakit hedonis. Kaya boleh, tetapi dengan cara yang baik, dengan cara-cara yang pekan lalu disampaikan oleh Pak Agus Toyo, tidak menghalalkan semua cara. Nah ini pesan kita pada pagi hari ini. Mari kita niatkan
untuk senantiasa berbuat kebajikan hanya kepada Allah SWT dan dengan niat untuk mencari ridhonya sebagai bagian dari bekal kita untuk menuju kehidupan akhirat, sehingga kita di akhirat nanti akan dipanggil Allah SWT, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ya ayuhan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i itu masuklah gitu. Karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ila rabbiki, pada Tuhanmu, ila irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan Allah meridhoi gitu apa yang sudah dilakukan oleh orang tersebut. Ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli jannati, kemudian masuklah engkau pada surgaku. Fadkhuli jannati itu artinya orang itu setelah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan memasuki ridho sebagai bagian dari amalan-amalan yang dilakukannya ketika masih hidup. Maka berbuat baiklah kita, lakukan sesuatu dengan kebaikan-kebaikan, itulah mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Baik, cukup saya kira untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Dan sebelum ditutup, kita dengarkan komentar-komentar untuk kajian kita pagi hari ini. Terima kasih. Udah poin aja ya. Ayat ini sebetulnya ayat yang paling saya sukai. Awal keberangkatan dari surat Al-Imran 104 itu adalah surat Al-Imran 103 yang bunyinya wa ta'simu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Jadi modal dasarnya itu dari Al-Imran 103, yaitu bahwa kita harus berpegang teguh pada tali Allah dan jangan berpecah belah. Nah, ini penyakit masal kita itu adalah sering berpecah belah, senang berpecah belah. Oleh karena itu sebetulnya ada merupakan tugas kita sebetulnya baik secara pribadi maupun secara komunal, yaitu adalah yad'una bil ma'ruf, ya, menyeru. Apa arti menyeru? Apa komitmen kita terhadap seruan itu? Cara menyeru yaitu kita harus selalu berdakwah, mendakwahkan sesuatu yang hak itu dengan bilhal dan bil hikmah, dengan sesuatu yang mempunyai pembuktian atas teori yang ada. Kemudian kita juga kalau diajarkan untuk ta'muruna bil mungkar, mencegah dari kemungkaran, apa komitmen kita dari ajaran ini? Apa tindakan kita dari apa yang kita pahami untuk mencegah kemungkaran? Mungkinkah kita bisa mencegah kemungkaran kalau kita tidak melakukan tindakan ini? Tindakan itu apa? Bahwa untuk melakukan tindakan sebagai konsekuensi kita mencegah kemungkaran adalah kita butuh kekuatan, kita butuh persatuan, kita butuh satu kewenangan dan kekuasaan. Karena tidak mungkin kita mau mengatur sesuatu tanpa adanya struktur-struktur yang harus kita bangun. Makanya sebetulnya Islam selalu mengedepankanlah, kalau kamu keluar bertiga, jadikan satu orang sebagai pemimpin kamu. Artinya selalu ada organizing di dalam satu tindakan yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, kenapa kita selalu mengatakan bahwa untuk membangun kekuatan dan kekuasaan itu, maka menjadi dorongan yang sebetulnya harus disadari bahwa kita perlu mempunyai kekuasaan. Dan untuk membangun kekuasaan itu kita butuh pemimpin. Makanya sholat diadakan, ada imamnya, ada makmumnya, ada aturannya, ada sanksinya, ada kelembagaan. Oleh karena itu dalam semua gerakan atau tindakan sekecil apapun,
kelembagaan itu perlu, organizing itu perlu. Sebagaimana nasihat Sayyidina Ali mengatakan bahwa kebatilan yang diorganisasi dengan baik akan bisa mengalahkan kebajikan yang tidak diorganisasi dengan baik. Demikianlah komentar saya. Semoga ini menjadi tambahan bagi kajian kita. Baik, terima kasih Pak Kartono atas komentarnya. Di awal memang saya sudah sampaikan bahwa untuk menyatakan bahwa kita menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka kita perlu adanya kekuasaan, kewenangan. Nah, ini berkaitan pula dengan sekarang ini menjelang pilihan presiden, maka tentunya struktur yang dimaksud oleh Pak Kartono adalah memiliki imam yang mampu untuk mengorganisir sehingga kepentingan Islam menjadi kepentingan yang didahulukan, karena kita mayoritas penduduk Indonesia adalah penduduk yang beragama Islam. Diakui atau tidak, kita harus mewarnai Indonesia ini menjadi negara yang bisa mencapai badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, semoga kita tidak salah memilih, karena hanya dalam waktu 1 menit barangkali kita memiliki kemampuan untuk menentukan bangsa ini menjadi bangsa yang seperti apa, ke arah mana kita akan menuju untuk perbaikan keadaan ini. Yang mudah-mudahan kita tidak salah pilih, dan mudah-mudahan ini menjadi pemilihan umum yang jujur dan adil, jurdil gitu ya. Nah, ini semoga menjadikan kita orang-orang yang mampu secara fisik dan jihad untuk melakukan pilihan pada tanggal 14 Februari nanti. Semoga kita mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam memilih ini, karena bagaimanapun juga ini akan ditentukan oleh kita sebagai orang yang punya hak terhadap pilihan itu, baik kita ini seorang biasa atau seorang pensiunan atau seorang pemilik kekayaan, kita suaranya sama, satu suara. Oleh karena itu, tentukan pilihan ini dengan memilih yang terbaik untuk kita semua, agar umat Islam ini menjadi umat yang mampu mewarnai kehidupan bernegara di Republik Indonesia ini. Demikian. Ada tambahan, silakan. Baik, kalau tidak ada, sebentar lagi syuruk, kira-kira masih ada 9 menit. Jadi kita tutup saja dulu barangkali pendapat. Baik, kita tutup dengan kabar majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.